Halo, selamat pagi semuanya. Kembali lagi dengan saya Yusuf Darmawan. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memulai presentasi magang 4. Sebelumnya, perkenalkan diri dulu. Saya Yusuf Darmawan, NIM 29 2017 049. Yang pertama saya ucapkan selamat pagi kepada Bapak Kamalial Septian Arlanda selaku Bapak dosen pembimbing di magang 4 dan juga magang 3 pada kesempatan kali ini. Dan juga teman-teman yang ikut menyaksikan pada kesempatan kali ini. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil magang yang sudah didapat pada magang 3 pada kesempatan pagi hari ini. Yang pertama yaitu penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, praktik mengajar, dan juga evaluasi pelaksanaan magang 3. Nah, pada kesempatan kali ini, itu pelaksanaan magang pada hari ini itu di SD Ledok 5, SD Negeri Ledok 5. Baik, kita akan melanjutkan. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari magang 3. Di sini, saya akan menulis di bagian sini, sebentar, biar tidak ketutupan. Baik, pada kesempatan kali ini pengertian magang 3. Nah, pada kesempatan hari ini mata kuliah magang yang dikemas dalam bentuk program magang di lembaga atau sekolah mitra berperan penting sebagai menghasilkan guru. Itu lulusan sebagai calon-calon guru yang profesional. Nah, capaian pembelajaran mata kuliah ini itu membekali mahasiswa. Tentunya pada kehidupan saya pribadi sebagai mahasiswa yang telah melaksanakan magang 3 di SD Ledok 5. Nah, untuk membangun landasan jati diri dalam pendidik dan menetapkan kompetensi akademik, kependidikan, kompetensi, dan akademik bidang studi. Nah, pada kesempatan kali ini saya berterima kasih juga kepada SD Ledok 5 telah menerima pada magang 3 sehingga kami dapat menyelesaikan magang 3 dan juga magang 4 pada semester akhir-akhir ini. Terima kasih. Dan pada pengertian magang 3 ini itu sangat diperlukan juga pada mahasiswa atau calon guru tentunya. Karena pada magang 3 ini itu membuat guru atau calon-calon guru menjadi guru yang profesional tentunya. Itu pada kompetensi akademik ataupun kompetensi kependidikan. Itu dalam bidang studi. Itu pada kemampuan awal itu calon guru mengembangkan perangkat pembelajaran. Nah, selanjutnya teman-teman itu ada tujuan magang 3. Tujuan magang 3 ada yang pertama itu adalah membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon guru yang profesional. Ini adalah tujuan yang paling utama juga menurut saya. Ini adalah membentuk mahasiswa praktikan menjadi calon guru yang profesional. Itu sangat susah kalau mungkin tidak ada ajaran magang 3 ini. Begitu inilah tujuan dari magang 3 itu adalah membentuk guru bagi guru yang profesional. Yang selanjutnya itu yang kedua, dengan diadakannya magang 3, itu mahasiswa praktikan itu mampu mengimplementasikan atau pengetahuan yang didapatkannya di bangku kuliah. Sering dari semester 1 sampai semester akhir ini banyak sekali pengetahuan yang kita dapatkan. Itu saatnya di magang 3 ini kita menerapkan bagaimana cara kita mengajar ataupun membuat media pembelajaran ataupun bagaimana cara kita mengajar atau menghadapi anak-anak itu ada di tempat magang di tempat perkuliahan itu kita cuma pengetahuan saja, tetapi di tujuan magang 3 ini kita dapat mengapresiasikan atau mengimplementasikan diri untuk kepada SD lebihnya. Yang ketiga, itu adalah mahasiswa praktikan terlatih untuk berinteraksi dengan guru serta siswa sehingga siap untuk terjun langsung sebagai tenaga pendidik. Nah, pada kesempatan kali ini, walaupun pada magang 3 saya angkatan 2017 ini, karena ada kendala yaitu COVID-19 itu tidak bisa tatap langsung kepada siswa, jadi melalui daring. Sehingga itu untuk berinteraksinya juga agak susah. Tetapi untuk gurunya, kita setiap hari, mungkin setiap 1 minggu sekali atau 2 kali itu
langsung kepada gurunya, sehingga dia siap untuk terjun langsung sebagai tenaga pendidik. Nah, itu yang paling susah itu adalah di bagian berinteraksi. Itu di bagian siswa, karena masa pandemi seperti ini. Begitu. Kita lanjutkan presentasi pada kesempatan pagi hari ini. Ada manfaat magang 3. Nah, ada 2 manfaat magang 3 itu bagi mahasiswa, bagi kita mahasiswa atau calon guru, dan juga bagi pendidik, bagi sekolah. Yang pertama itu ada bagi mahasiswa. Yang saya akan menjelaskan dan saya akan membacakan hasil presentasi dari kami. Mahasiswa sebagai calon guru dapat belajar bagaimana menjadi guru profesional. Itu hampir sama, 1 sampai 3 itu hampir sama dengan tujuan menjadi guru yang profesional atau magang 3. Itu yang kedua, ada mahasiswa sebagai calon guru dapat terjun langsung melakukan pembelajaran di kelas. Nah, bagi mahasiswa ini walaupun tidak di kelas, tapi bagaimana cara mahasiswa itu mengatur kelas dalam keadaan daring. Itu yang saya dapatkan di dalam pembelajaran magang 3, pada manfaat magang 3 untuk bagi saya mahasiswa itu sendiri. Dalam yang ketiga itu ada mahasiswa dapat belajar dalam pengolahan administrasi sekolah dan mendampingi siswa dalam kegiatan sekolah. Nah, itu adalah manfaat bagi mahasiswa. Yang selanjutnya ada manfaat bagi sekolah. Itu ada menjalin silaturahmi dan kerjasama antar pendidikan guru sekolah dasar atau PGSD dan juga Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan di UKSW Universitas Kristen Satya Wacana dengan lembaga sekolah, yaitu yang saya tempati, yaitu Sekolah SD Negeri Ledok 5. Selanjutnya kita akan membahas mengenai laporan pengenalan lapangan. Nah, laporan pengenalan lapangan. Nah, di dalam tempat lokasi itu ada di Jalan Argo Budoyo nomor 14, Kecamatan Argomulyo, Kota Salatiga. Tepatnya di SD Negeri Ledok 5. Nah, ini adalah foto-foto yang sudah kami persiapkan. Ini yang pertama itu adalah foto dari perpustakaan. Ini adalah foto gedung tampak dari depan. Yang ketiga ini adalah dari ruang kelasnya. Ruang kelasnya kita foto juga. Dan ini ada bagian luar dari perpustakaan. Itu adanya beberapa saja. Di dalam laporan sudah ada foto yang sangat komplit. Tapi di sini saya cuma menyisipkan beberapa foto saja supaya kita bisa mengenal lebih jauh tentang SD Negeri Ledok 5. Selanjutnya kita akan membahas visi dan misi sekolah SD Negeri Ledok 5. Visi dari SD Ledok 5 yaitu membentuk manusia yang intak, menguasai ilmu pengetahuan teknologi, dan juga seni yang berwawasan budaya kebangsaan, serta berwajah demokratis dan mandiri. Dan juga ada misi yang dari SD Ledok 5. Yang pertama ada menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut sehingga memiliki kearifan dalam bentuk bertingkah dan bertingkat laku. Yang kedua ada mengupayakan siswa yang berbudi luhur, dan juga yang ketiga menumbuhkan keunggulan dan iptek seni berwawasan budaya baik bagi bangsa Indonesia. Selanjutnya ada mengembangkan budaya demokrasi dan dalam kehidupan sehari-hari, dan yang terakhir ada menetapkan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan secara adil tanpa membedakan latar belakang siswa. Itulah visi dan misi dari SD Negeri Ledok 5. Nah, sekarang kita menuju ke dalam laporan praktek mengajar yang mendidik. Nah, di sini ada beberapa laporan praktek mengajar yang mendidik. Yang pertama itu ada program pelaksanaan magang 3, itu dilaksanakan secara online atau daring. Dikarenakan ada beberapa hal, yaitu karena COVID-19 yang sudah saya jelaskan tadi, itu praktek mengajar dilakukan oleh mahasiswa. Praktikan adalah dengan membuat video pembelajaran itu lalu diunggah ke YouTube. Dan link YouTube-nya itu pembelajaran dibagikan melalui grup WA kelas yang sudah disediakan oleh kelas masing-masing. Jadi guru itu mahasiswa magang itu masuk ke dalam grup kelas yang sudah disediakan oleh gurunya. Yang kedua itu tugas yang diberikan mahasiswa praktikan kepada siswa dibagikan melalui
grup WA. Jadi untuk video juga dan juga tugas-tugasnya itu dibagikan melalui WA grup yang sudah disediakan. Dan juga yang ketiga itu praktek mengajar ini dilakukan sebanyak 7 kali. Itu yang 3 kali itu berada di kelas rendah. Kelas rendah itu kelas 1, 2, dan 3. Dan juga 3 kali itu mengajar di kelas tinggi, itu di kelas 4, 5, dan 6. Dan yang satunya itu untuk mengajar di tanggal 26 November 2020. Itu adalah praktek mengajar dan saya pribadi itu mendapatkan kelas rendah yaitu kelas 3 untuk ujian mengajarnya. Baik, kita akan melanjutkan. Nah, tahap penyusunan laporan ini ada beberapa tahap penyusunan laporan. Itu yang pertama ada bertanya kepada guru kelas yang bersangkutan tentang materi yang akan dibahas. Nah, sebelum kita memulai harusnya kita harus bertanya. Misalkan kepada Bapak Ibu guru meminta izin terlebih dahulu. Itu hari Kamis mungkin. Hari Kamis saya ingin mengajar dan saya ingin meminta materi yang akan kita bahas di dalam pertemuan pada hari Kamis tersebut. Apakah boleh atau tidak, seperti itu. Dan yang kedua ada mencari sumber-sumber yang mendukung yang berkaitan dengan materi yang akan dibahas. Nah, dari materi yang diberikan oleh guru itu akan dicari melalui sumber-sumber yang sudah disediakan. Dan yang ketiga itu merancang media pembelajaran yang diinginkan atau digunakan untuk pembelajaran di kelas ataupun di YouTube, di videonya. Yang keempat ada membuat rencana pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada pelaksanaan program pembelajaran ini itu biasanya dikonsultasikan 4 hari sebelum kelas dimulai. Jadi dalam membuat pelaksanaan pembelajaran ini mungkin ada beberapa revisi, kita ada selang waktu juga karena kita mengumpulkan RPP itu kepada guru sebelum H-3 atau H-4 itu sebelum kelas dimulai. Dan yang kelima itu berkonsultasi kepada guru kelas yang bersangkutan, itu kepada guru kelas. Mungkin saya kelas 3 itu berkonsultasi kepada Pak Guru kelas 3 atau kelas 2 ya dengan guru kelas 2, seperti itu. Baik, selanjutnya ada laporan pelaksanaan kegiatan administrasi. Nah, di dalam administrasi ini dilakukan di hari di mana tidak ada jadwal mengajar. Itu dari kami tidak ada jadwal mengajar hari Sabtu. Jadi hari Sabtu itu kita ada kegiatan administrasi. Itu yang dilakukan di SD Ledok 05. Itu membantu guru untuk melakukan, contohnya melakukan tata ulang perpustakaan itu juga ada di dalam SD Ledok 5 yang sering kita lakukan di hari Sabtu. Ada juga menata gudang ataupun ada mungkin beberapa tugas yang harus kita kerjakan bersangkutan dengan administrasi di dalam sekolah. Baik, pada pembelajaran kali ini selanjutnya itu kendala yang dialami. Pasti ada kendala yang dialami selama magang 3. Itu yang pertama ada keterbatasan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik. Ini yang menjadi yang sering kita alami. Karena HP sering dibawa orang tua misalkan. Itu juga sering kita alami. Oleh sebab itu pada pembelajaran mungkin hari Kamis melakukan pembelajaran, jadi hari Kamis itu tidak bisa mengikuti tepat pada waktunya karena HP dibawa kerja oleh orang tua lah, atau ada kendala sama fasilitas yang dimiliki oleh siswa, seperti itu. Dan juga faktornya yang lain itu ada keterlambatan dalam mengumpulkan tugas yang diberikan oleh guru. Nah, keterlambatan ini itu juga disebabkan karena mungkin fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik itu tidak mendukung, seperti itu. Itu adalah kendala yang dialami selama magang 3. Baik, pada kesempatan kali ini adalah menyampaikan kesimpulan. Nah, kegiatan pelaksanaan program magang 3 itu memberikan kesempatan dan juga pengalaman pribadi juga kepada saya, kepada mahasiswa praktikan itu bagaimana kita mengimplementasikan pengetahuan akademik yang didapatkan selama perkuliahan. Itu pada masa kuliah kita mendapatkan ilmu, kita terapkan kepada
saat magang 3 ini ya dilaksanakan secara daring atau online. Itu memberikan pengalaman baru bagi mahasiswa praktikan untuk terus mengembangkan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi secara maksimal. Baik, pada kesempatan kali ini itulah presentasi dari saya Yusuf Darmawan. Terima kasih sudah memperhatikan. Kiranya jika ada salah kata mohon dimaafkan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.